Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik, yaitu Kristen tomat. Apa Pak Kristen tomat? Kristen tobat kumat. Kira-kira begitu ya. Gini deh, kebanyakan orang Kristen, ya tidak sedikit lah kita bilang gitu ya, tidak suka jika dikhotbahkan bahwa mereka harus hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Nggak suka mereka. Mereka sukanya dengar-dengar khotbah, Anda akan diberkati luar biasa. Senang itu kalau dengar khotbah itu. Tapi kalau dikhotbahkan Anda harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Astaga, kesel gitu. Kesel. Saya juga kesel dulu gitu ya. Kemudian apalagi dituntut untuk menjadi sempurna. Karena kan ada ayatnya ya. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Oh, panjanglah ayat itu, nantilah kita bahas kapan-kapan ya. Jadi ada tuntutan untuk orang Kristen untuk menjadi sempurna. Ya, tentu sempurna untuk tidak untuk menyaingi Bapa di surga. Itu nantilah kita bahas ya. Nah, bagi orang-orang Kristen, tidak sedikit di antara mereka yang merasa karunia dari Tuhan Yesus itu sudah cukup untuk menghapus segala dosa mereka yang dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena Tuhan sudah menghapus dosa-dosanya katanya. Mereka begitu percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Betul, nggak salah sih. Tetapi pemahamannya melenceng. Nah, justru kan maksud channel ini untuk memperbaiki yang melenceng gitu ya. Jadi sekali lagi mereka begitu percaya Yesus itu sebagai juru selamat. Untuk itu kemudian mereka dibaptisim salabim abrakadabra, lalu mereka merasa sudah menjadi anak Allah. Ya, dan dapat tiket gratis masuk ke surga katanya gitu ya, kalau mati nanti. Nah, inilah yang kita sering melihat Kristen tomat. Minggu tobat di gereja, tapi hari-hari lainnya kumat di dalam kehidupan sehari-hari. Ini Kristen tomat. Minggu tobat, hari-hari lain kumat. Jadi Kristen tobat, ya, kembali lagi ke dosanya. Minggu ke gereja, tobat lagi. Nah, kemudian ada doktrin yang secara tidak langsung menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, tidak sempurna, tidak mungkin bisa sempurna. Padahal ayatnya bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Tapi ada doktrin bilang nggak mungkin. Nah, kalau nggak mungkin buat apa ayatnya ada di Alkitab? Oke. Lucu juga ya, lucu. Nah, kemudian doktrin yang ya bikinan manusia ini, yang bahwa manusia tuh darah dan daging, nggak mungkin bisa sempurna. Nggak, cukup kasih karunia Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari dosa. Maksud lu coy, bebas gitu bikin dosa? Ya enggak dong. Nah, doktrin inilah yang lalu menimbulkan sikap pesimistis, ya, yang mentolerir seseorang berbuat dosa atau kesalahan. Ya, Allah diajarkan sebagai Sang Maha Pengampun dan manusia selalu bisa salah. Jadi nggak usah khawatir katanya. Memang Tuhan tahu kok kita bisa salah gitu, makanya diampuni. Begitu katanya. Fakta bahwa manusia akan menjumpai kegagalan demi kegagalan dalam prosesnya untuk dibakar, dibentuk, disempurnakan Tuhan adalah fakta yang tak terbantahkan. Pasti nggak mudah itu untuk diproses, dikembalikan ke rancangan yang semula sehingga jadi sempurna. Itu panas, sakit gitu ya. Jadi begitu juga fakta dengan adanya pengampunan dari Tuhan, ya. Tapi hendaknya orang percaya tidak memberi peluang dirinya untuk berbuat dosa. Dengan alasan tenang, Tuhan akan selalu siap memberikan pengampunan. Nah, ini yang salah. Ini yang salah. Betul, Tuhan akan selalu memberikan pengampunan.
Seharusnya orang percaya mengerti bahwa tindakan yang salah atau melenceng atau berdosa pastinya melukai hati dan perasaan Tuhan. Pasti. Oke. Jadi, doktrin yang secara tidak langsung mengajarkan bahwa manusia itu tidak mungkin sempurna biasanya mengacu pada kehidupan tokoh-tokoh perjanjian lama. Seperti Abraham tuh istrinya aja 2, punya gundik-gundik, ya kan? Yakub, siapa lagi, Daud ya, yang mengambil istri orang lain gitu ya. Salomo, waduh gundiknya banyak. Elia, Yunus dan lain-lain. Kan mereka juga nggak sempurna, Pak. Gitu katanya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh perjanjian baru seperti Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan Yudas yang menjual Yesus. Ya kan? Jadi doktrin ini jelas doktrin sesat yang harus dijauhi dari pikiran orang percaya. Tokoh-tokoh perjanjian lama jelas belum mendengar Injil yang menuntut mereka harus sempurna. Mereka tidak dituntut untuk sempurna karena belum ada Injil. Anda bisa bacalah tuntutan menjadi sempurna itu. Anda bisa lihat di Matius 5 ayat 48. Kolose 1 ayat 28. Yakobus 1 ayat 4. Banyak. Satu lagi, 1 Petrus 1 ayat 13-16. Baca di situ menuntut kita untuk sempurna. Dan pada saat itu tokoh-tokoh perjanjian lama itu belum menerima meterai Roh Kudus, sehingga mereka nggak bisa dituntut untuk sempurna. Jangan salah ya coy, ya. Petrus dan murid-murid yang lain ketika berbuat kesalahan juga karena waktu itu ya satu belum terlalu serius dan juga belum menerima baptisan Roh Kudus. Bahkan setelah menerima baptisan Roh Kudus, mereka juga harus terus-menerus melewati berbagai proses yang bertahap untuk mencapai kesempurnaan sehingga berani mati. Anda berani mati? Banyak orang Kristen yang menganggap bahwa mengejar kesempurnaan dan hidup yang tak bercacat, tak bercela adalah kehidupan aneh katanya. Tidak wajar, tidak menguntungkan seperti kehidupan para biksu, bikuni, atau Bunda Teresa katanya. Nggak enak Pak hidup kayak begitu, gitu katanya. Tapi bukan begitu yang dimaksudkan. Pengalaman manusia ini yang menolak tuntutan untuk hidup sempurna karena mereka sering gagal, ya kan? Untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, sehingga mereka membangun doktrin yang membela mental block mereka yang diciptakan sendiri dan dari pandangan mereka, bukan melihat Alkitab yang sesungguhnya. Lalu mereka tadi membangun doktrin yang tidak menuntut manusia untuk mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar seperti yang diminta oleh Filipi 2 ayat 12. Anda baca sendiri, Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mereka tidak mengajarkan manusia untuk berjuang untuk mencapai kehidupan yang tak bercacat dan tak bercela. Seperti yang disebutkan di Filipi 2 ayat 15, 1 Timotius 6 ayat 14. Nah, doktrin yang mereka ciptakan ialah keselamatan itu adalah terhindar dari neraka. Itu milik orang Kristen katanya. Orang Kristen pasti diperkenankan, pasti masuk surga. Astaga. Semua itu akan dikerjakan oleh Allah. Tenang saja, Allah akan mengerjakan. Manusia tidak berhak melakukan itu karena Tuhan yang akan melakukan katanya. Semua takdir sudah ditentukan oleh Allah. Saya lalu teringat kepada sebuah lagu Mandarin ya, yang mengatakan bahwa waktulah yang akan menguji atau membuktikan segala sesuatu. Kita lihat saja nanti apakah ajaran ini mampu membawa manusia unggul seperti yang dirancang Tuhan atau tidak. Oke, jadi apakah Anda sekarang masih menjadi Kristen tomat? Minggu tobat, lalu hari-hari biasa kumat? Jujur, saya pernah menjadi Kristen tomat. Bahkan sekarang pun masih terus berjuang supaya jangan jadi tomat lagi, akhirnya jadi tomat busuk gitu. Ya. Saya terus berjuang, ya kan? Tapi ya sering dicemooh seperti seakan-akan saya belum yakin selamat gitu. Bukan itu maksudnya.
Bukan. Keselamatan itu bukan sekedar masuk surga. Keselamatan itu adalah dirubahnya karakter kita. Diselamatkan, itu maksudnya keselamatan, coy. Diubahkan, karakternya diselamatkan dari yang buruk menjadi yang baik. Itulah keselamatan. Ya pasti ujungnya masuk surga. Kalau karakter Anda buruk, sering bikin dosa terus gitu ya, karakter Anda tidak pernah bisa diselamatkan, ya nggak bisa masuk surga lah, coy. Mentang-mentang lu orang Kristen udah dibaptis, yakin banget lu masuk surga, ya kan? Nah, jadi kalau begitu bisa kita lihat, Paulus pernah mengatakan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ada di mana? Ada di 1 Tesalonika 4 ayat 7. Paulus mengatakan itu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Orang yang menolak untuk hidup kudus, tak bercacat dan tak bercela, berarti menolak menjadi anak Allah. Ini tidak bertentangan dengan sola gratia. Jadi jangan modalnya cuma sola gratia, ini tidak bertentangan. Astaga. Memang hanya karena anugerah kita diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Seperti yang disebutkan di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi anugerah tidak secara otomatis menempatkan seseorang berkeadaan sebagai anak Allah. Tidak otomatis, coy. Keberadaan sebagai anak Allah didapat melalui hasil perjuangan orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhannya. Tapi jangan diartikan ini seakan-akan si manusia ini berusaha untuk mengejar keselamatan. Bukan. Dia harus bekerja sama dengan Roh Kudus gitu. Jadi bukan sombongnya usaha si manusia itu sendiri. Dia harus bekerja sama dengan Roh Kudus yang diberikan oleh Allah. Jadi jangan mencemooh orang yang berusaha untuk hidup kudus. Kita harus hormati. Dia berusaha bekerja sama dengan Allah yang memberikan Roh Kudus di dalam dirinya untuk hidup tak bercacat, tak bercela. Ya. Jadi sekali lagi, keberadaan anak Allah didapat hanya melalui hasil perjuangan terus-menerus orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhannya. Menolak hidup kudus berarti menolak Yesus sebagai Tuhannya. Masa lu kalah sama biksu sih? Atau bikuni yang mau hidup kudus meskipun Tuhannya bukan Yesus? Oke, kan Kristen artinya seperti Yesus. Kok tapi lu nggak mau hidup seperti Yesus? Ya lu bukan Kristen, coy. Oke, udahlah gitu aja ya. Semoga ini mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.